Shalom. Shalom. Ya, saya akan share saudara tentang roh yang menyala-nyala, saudara. Ya, buat kita yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, mungkin nggak bisa menyala-nyala, karena yang dimaksudkan berkobar itu selalu perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, kita nggak akan pernah tahu bahwa roh kita bisa menyala atau tidak. Tapi apakah roh kita bisa padam? Bisa, saudara. Kalau kita dulu pernah menyala-nyala dan tiba-tiba satu kali saudara mulai padam, bisa, karena kita nggak pernah menjaga itu. Nah, kita akan melihat bersama-sama, saudara, bahwa kalau sampai kita sudah meninggalkan, saudara, kasih yang semula. Waktu lalu David juga sempat share itu, ya. Kalau kita urutkan, saudara, khotbah demi khotbah itu mestinya bisa series, saudara. Kalau kita ada hubungannya semuanya, ya. Kalau sampai saudara kita udah nggak merasakan lagi roh yang menyala-nyala, maka kita perlu kembali kepada kasih yang semula. Yaitu kita perlu mengalami kasihnya Yesus lagi, saudara. Karena harusnya kalau kita ketemu dengan Tuhan itu kita harusnya berkobar-kobar. Ya, harusnya roh kita tuh menyala-nyala. Kalau kita tidak menyala-nyala, saudara, ini akan jadi masalah yang besar. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi saudara, ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti saudara kita mesti rajin, gak boleh kendor. Ya. Supaya apa, saudara? Roh kita dikatakan menyala-nyala, terus menjaga dari api yang dari Tuhan. Caranya terus, saudara, melakukan terus-menerus dengan apa yang kita harus disiplin, saudara, untuk mengerjakan sesuatu. Dan layanilah Tuhan. Orang kalau melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala, itu akibatnya, saudara, dia akan mengalami kelelahan, lesu, capek, saudara. Makanya nggak heran ketika orang ini udah rohnya udah nggak menyala-nyala lagi, saudara. Yang ada adalah semua kegiatan pelayanan itu dianggap sebuah tuntutan, sebuah beban yang berat, saudara. Sudah nggak ada antusias lagi. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Padahal roh yang menyala-nyala itu seperti bahan bakar, seperti bensin. Kalau roh kita terus menyala-nyala, saudara, maka melayani Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan. Kita, saudara, terus mengerjakan. Ya, silakan. Jadi, saudara, sebuah kesukaan, saudara, ketika kita melayani Tuhan itu karena apa? Kita punya bahan bakar, saudara. Ya, ada sesuatu yang dalam diri kita yang terus berkobar. Makanya, saudara, setiap perjumpaan dengan Tuhan itu selalu melahirkan kobaran api. Kalau kita udah lama lagi nggak ketemu Tuhan, saudara, bahaya sekali. Ya, murid Yesus waktu berjalan di Emmaus, saudara, mereka ketemu Yesus, padahal dia nggak tahu kalau itu Yesus. Mereka ngobrol. Apa yang terjadi, saudara? Ciri-cirinya apa, saudara? Maka berkobar-kobarlah hati mereka. Jadi mereka tiba-tiba berkobar, rohnya menyala kembali. Makanya kita perlu punya ini, saudara. Ya, supaya kalau kita melayani Tuhan itu dengan kekuatan dan yang luar biasa, kita nggak ngerasa letih. Ya. Nah, melayani Tuhan, saudara, harus dengan roh yang menyala-nyala, saudara, maka akan memberikan dampak yang besar. Kenapa, saudara, kalau kita melayani Tuhan kok nggak kerasa, saudara? Orang yang kita layani nggak ada perubahan dalam hidupnya. Jawabannya cuma satu, jangan-jangan kita nggak pernah punya api. Api itu kan merambat, saudara. Api itu kan menyebar. Setiap kali kita ketemu dengan orang, saudara, begitu kita ngobrol, kita punya api itu menyebar. Lah kalau nggak punya api, berarti kita tidak ada sesuatu yang kita sebarkan sama sekali. Saudara perlu tahu bahwa ternyata penelitian pun mengatakan bahwa orang, saudara, yang tidak bergairah di dalam kehidupannya itu cenderung tidak disukai dan bahkan cenderung ditinggalkan oleh temannya. Orang yang nggak bergairah. Atau kalau ketemu, saudara pernah ketemu orang yang kerjaannya cuma mengeluh terus, saudara. Kita mendengar pun kita capek, berbeda. Kalau orang itu semangat, saudara. Begitu ketemu dia selalu antusias, saudara.
Maka setiap orang yang dijumpai juga antusias, semangat. Dia akan ketularan, saudara, menular. Dia jadi semangat, saudara. Ketemu orang, wow, dia semangat, langsung api itu membakar. Tapi sebaliknya, bagaimana dengan orang yang gak punya api sama sekali? Gak bergairah. Cenderung saudara akan ditinggalkan. Dan cenderung gak disukai oleh teman. Makanya saudara dikatakan bahwa melayani itu butuh roh yang menyala-nyala. Percayalah saudara, kalau roh kita menyala-nyala ya, kita ngobrol sama orang aja sebentar. Tiba-tiba orang itu bisa dibangkitkan kembali loh. Semua keputusasaan. Nah, kita coba berdoa agar di gereja ini saudara sekarang kita bergerak bukan karena sebuah paksaan atau apapun, tapi karena api yang dari Tuhan ini mengalir dan menular sehingga orang itu dengan sendirinya saudara melakukan karena dia terbakar ya dengan api yang ada dalam hidup kita. Semangat, antusias itu entheos, berasal dari Tuhan. Kalau kita paksa orang, kita capek saudara. Ya, jadi ingat saudara bahwa harus dengan roh yang menyala-nyala. Kalau roh kita hari ini padam saudara, kita harus kembali lagi kepada kasih yang semula. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Dikatakan begitu. Engkau sudah jatuh terlalu dalam. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa oke kok, ya, nggak masalah. Masalah besar ternyata. Kalau kita ingin apa yang kita kerjakan itu betul-betul berdampak dengan luar biasa. Nah, apa saja saudara yang harus kita kerjakan agar api itu tetap menyala? Imamat 1 ayat yang ke-7. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah, saudara. Dan menyusun apa, saudara? Kayu di atas api itu. Jadi tugas dari imam, saudara, yaitu sebelum mempersembahkan korban bakaran, korban syukur, korban keselamatan, semua, saudara. Tugas yang pertama, dia harus jaga api itu harus tetap menyala. Nanti kita akan melihat bahwa itu penting sekali buat Tuhan. Dan kemudian Imamat 6 ayat 10 dikatakan, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu. Nah, kedua, mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Mengangkat abu, saudara. Nah ini saudara, kalau ini api kita menyala, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus menyusun kayu. Kayu itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Saudara bisa lihat, Tuhan sering mengumpamakan kita sebagai pohonan, saudara, tanaman di tepian aliran sungai. Ya, kayu itu berbicara jiwa-jiwa. Kenapa seringkali roh kita nggak menyala? Karena kita setiap kali melayani tidak berhubungan dengan jiwa-jiwa, saudara. Nah, ini saudara, caranya. Kayu itu supaya menyala harus ada, api itu supaya menyala harus ada kayu, jiwa-jiwa. Kemudian yang kedua adalah mengangkat abu. Ini menceritakan tentang apa, saudara? Pengalaman masa lalu kita. Abu itu yang sudah telah selesai dibakar. Ada banyak orang terperangkap dengan masa lalu, saudara. Sehingga dia mulai padam apinya. Dia nggak bisa menyala-nyala lagi. Terperangkap dengan masa lalu. Dan kemudian saudara harus memberikan udara yang cukup, oksigen yang cukup. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan bakal bisa hidup, saudara, tanpa Tuhan. Hidup apanya? Roh kita. Ya, kita selalu harus bergantung sama Tuhan. Makanya saudara, ini menjadi poin penting kalau kita mau ngecek bahwa di dalam melayani Tuhan, kira-kira apa yang penyebab kita jadi padam. Ada banyak hal, saudara. Apakah betul kita melayani jiwa-jiwa hari ini atau tidak? Apakah pengalaman masa lalu kita sudah clear? Kita sudah menang dengan masa lalu kita? Oh belum, nggak apa-apa. Terus saudara berjuang, bereskan. Ya. Apakah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kering atau tidak? Kita setiap hari, saudara, terus bersekutu dengan Tuhan, itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, jangan sampai padam. Saudara lihat ini. Ini Tuhan itu ngomong dengan keras, saudara, berulang kali. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi,
imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab itu berulang kali, saudara, dia sebutkan berulang kali di imamat Tuhan ngomong gini, jangan sampai padam itu. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Kita nggak boleh biarkan api itu padam. Jangan sampai padam, saudara. Begitu kita padam, kita nggak bisa mempersembahkan apapun. Nih, saudara, jika padam, saudara, kita tidak akan bisa mempersembahkan apapun, saudara, kepada Tuhan. Karena kita mengerjakan semuanya bukan dari hati kita. Karena sekali lagi, api itu hanya dari Tuhan, nggak bisa dari yang lain. Nggak bisa, saudara. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, jangan dibiarkan padam. Ya, nah, penyebab, saudara, api itu padam. Nah, saudara, kenapa roh kita nggak menyala-nyala, saudara? Kenapa kok padam roh kita, saudara? Ini penyebabnya. Yang pertama adalah malas, saudara, suka menunda. Nah, saudara lihat, saudara, kalau kita baca tadi di ayat tadi yang pertama, saudara, dikatakan begini, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Saudara, ketika kita, siapa sih yang gak pernah mengalami malas, saudara? Siapa sih, saudara, yang tidak pernah mengalami keletihan? Tapi disitulah, saudara, ketika kita mengalami hal seperti itu, maka disiplin kita harus berjalan, saudara. Ada yang kesukaannya baca firman, hobinya baca firman, saudara. Saya pikir, saudara, daging akan menolak kan firman. Saudara, kalau kita sudah sangat mencintai firman dan mencintai yang lain, waduh, bahaya itu. Kita akan bertempur seringkali. Disiplin kita harus berjalan, harus baca firman, saudara. Membangun hubungan. Itu kalau kita tidak membangun kesadaran, bagaimana bisa, saudara? Kita ini seringkali nggak sadar kalau Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Seringkali kita ini di apa ya, saudara? Di distract oleh iblis, dialihkan fokus kita. Oh, kita yang mampu, bukan Tuhan yang mampu. Ya, makanya, saudara, kita butuh disiplin. Ya. Kemudian ini, orang yang tidak mau susah atau repot, saudara. Rawat jiwa itu repot ya, saudara. Banyak maunya. Ngerawat manusia itu repot, saudara. Banyak maunya. Yang begini, yang begitu, terus, saudara. Tapi kalau kita nggak mau repot, saudara, nggak mau susah, sukanya nyaman, itu penyebab, saudara, api kita padam. Lihat, kalau sampai kita, saudara, nggak mau susah, ya. Kemudian, saudara, hubungan dengan Tuhan kering, saudara. Kita udah nggak rasakan apa-apa lagi. Saudara nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Makanya, saudara, ini bicara fokus kita. Semuanya, saudara, melihat bahwa ini Tuhan, bukan kita, saudara. Di dalam kehidupanmu semuanya, kalau hari ini boleh terjadi, itu karena Tuhan. Kita harus belajar, saudara, membangun hubungan. Itu berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan semua kehidupan kita. Ini butuh dilatih terus, saudara. Kalau nggak dilatih, selesai semuanya. Bagaimana, saudara, caranya? Hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memandang bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang lepas dari kendalinya. Amin. Anda percaya itu? Saudara, kalau saya lihat bahwa setiap kali saya melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, baik di gereja ini, baik di ILT, External Leader Training, saudara, baik itu di Pandega Jaya, dan yang lainnya semuanya, saya selalu melihat bahwa itu Tuhan, bukan kami pribadi, saudara. Tuhanlah yang mengerjakan. Minggu lalu, saudara, baru saja saya dari 2 minggu lalu ke Purwokerto. Kami ada bootcamp di sana. Terus setelah saya pelayanan hari Minggu di sana, lalu saya ikut panitia. Itu mungkin sudah hampir 8 tahun, 10 tahun saya udah gak pernah ikut full. Dan hari itu saya ikut, ya walaupun sebetulnya saya ikut pun gak terlalu ngapa-ngapain, saudara. Ya, saya cuma ketemu dengan beberapa orang aja, saya cuma pemaknaan aja, ngobrol, ngomong sesuatu. Tapi, saudara,
sebelum pulang mendengar mereka cerita bagaimana mereka berkisah, bagaimana mereka bersaksi, bahwa mereka mengatakan Tuhan hadir terus di dalam setiap perjalanan di bootcamp itu. Bagaimana bisa saudara kita tidak melihat, hebatnya Tuhan. Jadi dia cerita saudara, di perjalanan bootcamp itu dia ngomong, Tuhan hadir dan berbicara terus dalam hidupnya. Dan mereka yang ngomong itu leader semuanya saudara, pemimpin semua itu. Jadi bukan karena dia dijadikan sebagai jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin, diikutkan. Waktu saya melihat itu saudara, kembali lagi saya diingatkan, ini Tuhan, ini bukan siapa-siapa. Saya ngomong sama mereka, kami panitia tidak bisa melakukan itu. Itu hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Mereka dilawat, hidupnya berubah, cara pandang mereka berubah. Bagaimana bisa manusia lakukan itu kalau bukan Tuhan? Lalu setelah dari Purwokerto, lanjut saudara. Lanjut dari Senin saya berangkat. David malah hari Kamis datang, Sabtu berangkat. Saya Senin baru berangkat. Baru saja mendarat, lalu makan saudara, tiba-tiba ada telepon berdering, telepon ke Anton dari stafnya Rektor Ubaya, katakan bahwa ini Pak Rektor mau datang ke Kupang. Itu nggak ada janjian sama sekali, nggak ada janjian sama sekali. Dan waktu saya dengar, saudara, jadi saya diberi kontak, ya, ini ada Vini ini, thank you, sudah hubungkan dengan Rektor Ubaya. Jadi lewat Vini, ngobrol santai ya Vini waktu itu. Saya ngomong, padahal ini Petra ya padahal ya, nyelonong ke Ubaya ke sana. Saya ngomong kenalin, saya ngomong gitu. Ya, akhirnya saya ketemulah sebelum ke Kupang itu saya sudah tukar nomor kontak, saudara. Ya, dia masih ingat. Ya, sebetulnya rektor itu juga temennya Aileen ini, harusnya saudara. Ya, karena sama-sama teknik industri. Nah, kami ngobrol. Nah, ternyata saudara dia datang itu mendadak. H-1 baru diberitahu mau ketemu sama gubernur sama wali kota. Jadi kita gak janjian sama sekali saudara. Begitu saya dengar, saya langsung kontak, saya ngomong, Pak Benny ke Kupang ya saya. Loh iya, mendadak ini saya siang nanti berangkat terbang. Kami mau mampir ke Pandeglang. Saya katakan, Pak kami ada di sana semua, ini kami baru mendarat. Oh iya kok pas ya. Saya ngomong gini saudara, Tuhan yang atur semuanya Pak, saya katakan begitu. Jadi dia berusaha ketemu sama gubernur, wali kota sampai jam 8 malam dia bela-belain. Dia ngomong, saya percaya Tuhan atur. Langsung tanda tangan MOU untuk beasiswa. Saudara, Pandega Jaya. 2 minggu lagi akan dikirim orang datang ke sana untuk dites semuanya. Kalau mereka lulus tes, mereka akan dibiayai untuk beasiswa masuk ke Ubaya. Sudah ada Ubaya, Ciputra, saudara, UK Petra, saudara, belum yang mana ini? Mungkin Widya Mandala, STTS, wah udah ini. Doakan supaya pintu terbuka semuanya. Nah ini saudara yang STTS berdoalah, saya teriak sana. Ya, yang Widya Mandala teriak berdoalah. Supaya Tuhan buka semua. Untak, ada untak. Ya. Unitomo, nah, semuanya saudara. Mereka membuka diri tanpa janjian saudara. Dan saya katakan ini Tuhan yang lakukan, bukan yang lain saudara. Itu membangun terus kesadaran kita akan Tuhan. Ya, tapi kalau kita lupa, hubungan kita kering, ya padamlah saudara. Ya, melayani saudara fokusnya pada aktivitas, bukan pada jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita lakukan ini hanya aktivitas, engkau akan bertahan tidak lama. Hari ini semangat, besok capek, saudara. Engkau tidak bisa lari maraton, engkau hanya sprinter aja sebentar aja. Ya, karena bukan api yang dari Tuhan yang kita pakai. Kita hanya aktivitas, saudara. Makanya kenapa kita kadang bisa bertahan? Karena kita hanya melihat jiwa-jiwa. Bagaimana orang dirubah. ILT ini tahun ke-25. Betul ya? 25 tahun. Ya, sebentar lagi kita bisa keluarkan biografi dari sejarah ILT. Sudah melahirkan begitu banyak pemimpin di Indonesia. Apa yang membuat saudara bisa bertahan? Jiwa-jiwa saudara. Karena kita melihat dengan mata kepala orang-orang berubah hidupnya. Dijamah oleh Tuhan. Coba kalau cuma aktivitas, siapa yang mau saudara nggak tidur semalaman? Ya kan? Panitia nggak tidur semalaman. Ya, tadi semangat kan si Mary mau ikut bootcamp. Ya.
Ya saya akan coba siapkan kalau memang ada kumpul 30 orang senior-senior, kami adakan sendiri bootcamp untuk orang-orang senior. Nah, 30 ya, tapi ya 30 orang, kalau nggak 30 nggak bisa, saudara. Nanti akan lebih santai. Nah, saudara yang tua sebelum waktunya silakan daftar. Kalau sudah nggak malu nggak apa-apa. Masih muda, Jerry langsung ini, saya mau daftar loh saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita cuma melihat aktivitas, saudara, capek, saudara saya mau beritahu, ya kan? Tapi kalau kita dengar kesaksian, saudara, hidupnya diubahkan. Loh, sampai ada yang pre-wedding aja, saudara pakai rompi loh. Ya. Enggak keren, saudara. Saking membekasnya. Nah, di Manado, saudara. Itu hari ini menikah, dia menikah dipaskan waktu purity. Hari ini menikah, besok purity. Jadi kami datang pernikahannya, mamanya ngomong gini sama saya. Ini anak ini mau menikah, meetingnya meeting bootcamp, bukan meeting pernikahan. Jadi bingung mamanya. Besoknya yang cowok jadi panitia, istrinya jadi peserta. Bayangkan gak ada bulan madu. Loh, itulah yang terjadi kalau Tuhan menjamah. Kita sudah gak habis pikir, saudara. Coba kalau orang ngomong, mau bulan madu daripada ngapain kotor-kotor seperti itu. Toh Tuhan membangkitkan di sana. Karena fokus kita adalah jiwa-jiwa. Maka api kita gak padam. Komunitas, coba saudara sisi komunitas, hilangkan kalau nggak ada jiwa baru, selesai semua. Kekuatan kita hanya di jiwa-jiwa sekarang. Makanya orang-orang yang terus cari jiwa dalam komunitas, fokus ke jiwa, pasti nyala terus apinya. Yang nggak ada jiwa, saudara, aduh, padam. Ya. Kemudian tidak selesai dengan pengalaman masa lalu. Ini udah dibahas, saya nggak bahas lebih detail. Ada banyak orang, saudara, nggak selesai dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya dia. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Ketika orang mulai apinya padam, nah biasanya ini, saudara. Dia akan cari api asing, saudara. Ya, akan jaga api asing. Jadi kalau saudara lihat tadi, saudara, tugas dari anak dari Harun, Imam Harun, itu Nadab dan Abihu itu, setiap hari harus jaga api itu tetap menyala. Supaya bisa mempersembahkan korban bakaran, saudara. Setiap hari, dia katakan. Nah, karena dia lalai, ya bisa aja dia malas, dia tunda, dia nggak mau repot, ngapain biarkan dulu. Atau mungkin dia bersenang-senang dan tiba-tiba dia kaget waktu dia kembali, api itu udah padam. Harusnya dia bertobat datang ke Tuhan. Bukan dia mengelabui Tuhan bawa api asing, tapi dia lihat, aduh mati. Dia pikir itu sama, ternyata enggak, saudara. Ini Imamat 11:1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Tuhan ngomong, jaga api itu jangan padam. Tapi mereka bawa api asing, saudara. Nah, seringkali kalau api kita padam, maksud hati sih baik, saudara. Kita berusaha cari api yang lain. Padahal itu gak bisa, saudara. Apa itu api asing? Coba kita lihat. Api asing itu gini, saudara. Melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang lain, bukan untuk Tuhan. Makanya saudara, ada orang yang cuma fokusnya aktivitas. Ya. Dia melayani, ya karena saya pengen ketemu teman-teman aja. Nggak akan bertahan itu api asing, saudara. Kita harus mendasari semua pelayanan kita. Itu karena Tuhan. Seperti tadi yang saya ceritakan. Setiap kali saya datang ke Pandega, saya kan baru pulang kan tadi dari Pandega hari Kamis. Saudara, setiap kali saya ketemu dengan mereka cerita bagaimana Tuhan bekerja. Itu terbakar lagi, saudara. Jadi semangat lagi, saudara. Capek-capek bisa hilang, kayak gitu. Capeknya tinggal begitu pulang, saudara. Baru kerasa capeknya. Saya ketemu mereka, saudara. Wow, saudara nggak bisa alasan yang lain. Ya. Nah, apapun juga, Kolose 3:3, yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini, saudara. Kalau alasan kita, saudara, jiwa-jiwa kan Tuhan.
Kalau sampai alasan kita yang lain, saudara, bukan Tuhan lagi pelayanan kita, maka kita akan mempersembahkan api yang asing, saudara, di hadapan Tuhan. Kita berusaha bawa api yang asing, semangat. Semangatnya bukan karena Tuhan. Ini hati-hati, saudara, bertobat. Ayo, kita bareng-bareng, saudara, sama-sama. Kalau sampai kita ini punya semangat yang bukan dari Tuhan, saudara, kita mau cari semuanya, kita bertobat Tuhan. Kita cari keuntungan diri kita. Kita mencoba semuanya, saudara, dengan alasan-alasan yang kita buat semuanya. Obat. Kita nggak mau bawa api asing. Kita mau melakukan semuanya hanya satu alasan, untuk Tuhan. Api asing sih. Ini akibatnya apa, saudara? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ngeri ya, kalau itu terjadi seperti zaman dahulu, saudara. Begitu bawa api asing, tiba-tiba api dari surga membakar kita. Kalau sekarang bagaimana? Enggak sampai segitu. Tapi bisa memberitahu, saudara, ini akan terjadi. Jika kita terus memakai api asing, saudara, maka kita akan mengalami yang namanya kekeringan rohani dan bahkan mati secara rohani, saudara. Kapan seseorang dikatakan mati rohani? Saya pernah share dari sekian lama. Ciri-ciri dari orang yang mati rohani ini, saudara. Pertama adalah kesadaran dia akan Tuhan sudah mulai pudar. Ini ciri-ciri kalau orang mau mati rohani, saudara. Makanya dia gak sadar diri akan Tuhan itu ada bersama-sama. Kesadarannya akan Tuhan. Berarti dia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri dalam melakukan apapun. Itu ciri dari orang-orang mau mati rohani. Kalau kesadaran dia akan Tuhan mulai pudar, berarti yang selanjutnya adalah kesadaran dia akan sekeliling juga mulai pudar. Dia udah mulai gak peduli lagi, saudara, sekelilingnya. Orang ini mau ngapain terserah, saudara, mau mati-mati aja. Yang penting saya tetap hidup. Orang mau gak selamat silahkan, yang penting saya selamat. Nah, ini orang yang ciri mati rohani, saudara. Dan yang ketiga, saudara, mulai fokus kepada dirinya sendiri. Jadi orang mati rohani bukan bicara masalah, orang ini kayaknya gak pernah muncul ke gereja, bukan hanya itu. Pak, Ibu, saudara sekalian, orang yang mati rohani itu kesadarannya akan Tuhan pudar, kesadaran dia akan seliling udah mulai pudar juga, udah gak peduli, maka dia akan fokus kepada dirinya sendiri. Nah, itulah, saudara, yang disebut mati rohani. Ya, jadi hati-hati. Kita nggak akan bisa bertahan lama bawa api asing. Ya, kalau kita lihat, ternyata ya saya melayani karena alasannya bukan dari Tuhan. Bertobat, Tuhan, aku mau cintamu mengalir dalam hidupku lagi, karena aku mau melayani karena Engkau Tuhan, bukan karena yang lain. Nah, Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudaraku, kita ini, saudara, kenapa sih kok harus berikat pinggang terus? Kita harus siap sedia, saudara. Makanya ini lihat. Dan yang penting adalah pelita harus tetap menyala. Ya, api itu harus tetap berkobar. Ya, Lukas 12 ayat 37, ya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan melayani mereka. Berarti, saudara, orang yang berikat pinggangkan itu adalah siap untuk melayani. Ini juga, kalau ini terbalik, saudara. Kalau kita dijumpai satu kali begitu Tuhan itu datang, dia ketuk pintu dan kita buka, diajak makan, tuannya yang akan melayani. Bayangkan, makanya tuannya akan mengikat pinggangnya dia dan melayani mereka, orang-orang yang berjaga-jaga. Makanya, saudara, orang berjaga-jaga itu ini artinya, saudara, siap sedia, pinggang tetap berikat, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, kita nggak pernah tahu. Kita harus siap sedia, saudara. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ada air, berbahagialah orang yang didapati tuannya tetap bekerja ketika tuannya itu datang. Jadi dia tidak diam-diam santai di dalam kehidupannya. Siap sedia, saudara. Dan pelita tetap menyala, itu yang penting. Jaga api ini tetap menyala terus, saudara. Jangan sampai padam. Kalau padam bagaimana?
sudah berpadam, cari Tuhan, sudah, nggak ada cara lain. Ketemu orang yang on fire, yang lagi berapi-api, sudah kalau ketemu mereka, sudah juga terbakar kok. Wah, kalau kumpulannya dengan orang yang padam, sudah, yang dibahas itu nggak jelas, yang dibahas bersenang-senang, yang dibahas nggak ada yang lain, sudah, bagaimana kenyamanan hidup, maka semakin padamlah kita. Kalau kita ketemu orang yang radikal, maka kita akan jadi radikal. Kalau kita ketemu dengan orang yang on fire, maka kita menjadi orang yang on fire. Api itu merambat ya, amin. Jadi kalau api itu kalau nggak merambat berarti tidak hidup itu. Api itu merambat, saudara. Ketemu, terbakar, ketemu, terbakar, ketemu, terbakar. Ayo, saudara, kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan bangkitkan kembali api dalam diri kita. Ingat, misi kita tahun ini adalah Heart for the Lost. Kenapa kita minta seperti itu, saudara? Karena kami percaya hanya itulah yang bisa menyalakan api di dalam diri kita. Ketika kita fokus, saudara, pada jiwa-jiwa. Ya, kita ini terus melihat, saudara, bahwa setiap minggu ada orang baru terus Tuhan kirim. Bagaimana, saudara, respon kita terhadap setiap kasih karunia yang ada itu? Saudara, bagaimana kita, pemimpin-pemimpin sisi semuanya, untuk mulai serius mendoakan mereka, mulai fokus kepada mereka jiwa-jiwa. Lihat kesaksian akan kau dengar, pemulihan-pemulihan akan terjadi, amin. Sehingga apimu akan berkobar-kobar. Mari, saudara, kita kalau berdiri saya akan berdoa. Sebelum nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh David. Mari, saudara, ada berapa banyak yang kau hari-hari ini mulai merasa padam, letih, lesu, dan kau mau gini, Tuhan, aku mau berkobar-kobar lagi. Angkat tanganmu di tempat aja, saya akan berdoa. Mari, angkat. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Tuhan, berikan apimu kembali. Seperti engkau menjumpai muridmu di Emmaus. Ketika berjalan dan berbincang-bincang denganmu, maka hati mereka berkobar-kobar. Dan biarkan hari ini, Tuhan, hati kami juga menyala. Roh kami menyala-nyala, Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan semuanya bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu. Tolong kami, jumpai kami, Tuhan. Jika selama ini kami sudah melangkah terlalu jauh dengan kekuatan kami, dengan api asing, ampuni kami. Hari ini, biarlah api dari Roh Kudus-Mu yang membakar kami. Kasih-Mu, Tuhan, menjumpai kami. Bukan hanya di tempat ini, tapi kami pulang, Engkau akan menjumpai kami dengan cinta-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya.